Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sukmo Lelono ya. Kali ini saya akan membawakan cerita kiriman dari Usman pada saat dia melakukan pendakian ke Gunung Salak. Jadi kisaran tahun 2017an silam, Usman ini mendaki ke Gunung Salak via jalur Bangbayang. Buat teman-teman yang belum tahu jalur Bangbayang ini bukan jalur resmi ya, jadi nggak ada base camp perizinan ataupun pos-pos pendakian, itu nggak ada. Dan masyarakat di sekitar ini biasanya menyebut jalur ini jalur Eyang Santri, karena emang biasanya jalur ini dipakai untuk peziarah yang mau sowan ke makam Eyang Santri ya. Sebenarnya banyak sekali mitos yang menyebar di masyarakat tentang jalur Bangbayang ini, tapi yang paling sering saya dengar ya soal keangkerannya gitu loh. Jadi simak cerita ini sampai habis dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita mistis yang akan terus saya bawakan di channel ini ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini dimulai ketika Usman saat itu sedang pengen banget muncak ke Gunung Salak karena dia udah lama nggak muncak ke situ. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa agak males kalau harus lewat jalur biasa, karena udah 7 kali Usman ini mendaki ke Gunung Salak lewat jalur biasa atau jalur-jalur resmi, dan kali ini dia benar-benar pengen coba via jalur lain yang belum pernah dia lewati sebelumnya. Sampai akhirnya Usman ini menghubungi beberapa temennya untuk cari-cari info soal Gunung Salak ini. Kira-kira apa ada jalur alternatif lain selain yang sudah dia tahu gitu. Hampir 1 mingguan lah Usman ini mencari-cari info, dan akhirnya salah satu temennya yang bernama Anton memberitahu kalau ada jalur pendakian tapi gak resmi, yaitu via desa Bangbayang, salah satu desa di kaki Gunung Salak. Di situ Anton juga bilang kalau dia bersedia menemani pendakian Usman kalau memang Usman ini tertarik sama tawarannya. Akhirnya tanpa pikir panjang Usman pun mengiyakan tawaran Anton ini, dan mereka mulai merencanakan kapan mereka akan melakukan pendakiannya. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun akhirnya tiba, dan pagi itu mereka berangkat menuju ke desa Bangbayang menggunakan sepeda motor. Tapi di tengah perjalanannya ini mereka sempat beberapa kali nyasar, sampai akhirnya baru sekitar jam 5 sore mereka ini baru nyampe di desa Bangbayang. Nah, sesampainya di sana ini mereka kemudian melihat ada satu warung makan yang kebetulan masih buka sore itu. Mereka memutuskan mampir di situ untuk istirahat sekalian makan ya, karena udah lapar saat itu. Mereka di situ makan-makan sambil ngobrol-ngobrol sama pemilik warungnya. Nah, sekalian juga mereka ini nambah logistik mereka karena ada yang masih kurang saat itu. Nah, pada saat makan ini mereka sempat tanya sama penjaga warung di situ gitu, "Bu, ini jalur mau muncak lewat mana ya?" gitu. "Oh, kalau mau lewat Eyang Santri sebelah sana Mas, deket kok, nggak jauh dari sini" gitu. Dan kemudian mereka bilang lagi, "Ini kalau misalkan kami titip motor di sini boleh apa enggak ya Bu?" gitu. Nah, kebetulan yang punya warung ini emang ramah, orangnya baik banget saat itu. Dia mengizinkan
mereka untuk menitipkan motornya di situ selama pendakian. Nah, ibu penjualnya ini sempat tanya ke mereka saat itu, apa yakin mau mendaki malam-malam gitu, apa nggak besok aja, sekarang nginep dulu di sini gitu loh. Tapi karena mereka gak enak hati gitu, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap mendaki malam itu juga. Nah, setelah memarkirkan motornya di dekat warung situ, kira-kira habis maghriban itu mereka mulai lanjut jalan. Saat itu mereka jalan pelan-pelan melewati perkampungan, gak lama mulai memasuki area ladang-ladang penduduk. Di situ mereka jalan sambil ngobrol biasa aja gitu, asik gitu. Apalagi Usman yang memang saat itu sangat bersemangat sekali itu mendakinya, karena ini pasti sensasi baru karena jalur baru kan. Mereka melewati ladang gitu, yang kebetulan emang lagi mendekati musim panen, jadi ladangnya ini benar-benar kelihatan subur dan bagus banget gitu. Sekitar setengah jaman mereka berjalan, saat itu mereka melihat ada semacam gubuk yang berada di tengah-tengah perkebunan itu. Awalnya mereka biasa aja ya, mereka mikir ya itu mungkin gubuk untuk petani yang biasanya dipakai untuk istirahat, makan apa gimana gitu kan. Mereka tetap jalan terus saat itu. Tapi ketika mereka jalan dan gubuk itu terlihat makin dekat, samar-samar mereka melihat ada sosok orang yang seperti memakai topi petani gitu, lagi duduk di gubuk itu gitu. Mereka lihat sosok itu samar-samar gitu, makin dekat, makin jelas gitu. Awalnya mereka mikir gitu, ngapain orang itu malam-malam gini di gubuk gitu, apa iya mau jaga ladang biar gak ada yang nyuri apa gimana kan. Ya intinya mereka itu nggak curiga sama sekali saat itu sebenarnya gitu. Sampai tiba-tiba sosok petani ini menoleh ke arah mereka, dan di situ mereka ini benar-benar kaget karena pada saat sosok petani ini menoleh, tahu-tahu dia sudah ada beberapa meter di depan mereka. Jadi sosok tani ini noleh kemudian hilang, tahu-tahu udah di depan mereka gitu, dengan wajah yang seperti gimana ya, kalau kata Usman ini wajahnya hancur dan penuh darah yang masih bercucuran gitu. Mereka saat itu refleks nutupin mukanya sambil ketakutan gitu. Tapi kemudian gak lama sosok petani ini tahu-tahu hilang gitu aja gitu. Nah di situ Usman tanya ke Anton sambil tangannya ini masih gemeteran karena takut kan, "Ton, barusan kamu lihat nggak?" gitu. Nah Anton di situ menjawab, udah gak usah dibahas, emang salah kita kan, kita belum berdoa dari tadi kan." Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak di situ dan berdoa agar perjalanan mereka menuju puncak ini lancar dan selamat sampai nanti pulang gitu. Kemudian akhirnya selesai berdoa mereka lanjut lagi perjalanan. Mereka kemudian jalan lagi. Saat itu mereka jalan gitu, masih melewati ladang-ladang gitu, dan gak lama akhirnya jalur mulai memasuki area hutan. Dan ini kejadian udah janggal lagi karena pada saat mereka melewati perbatasan antara ladang dan hutan, entah kenapa mereka ngerasa ada perubahan suhu yang sangat drastis ya. Karena di jalur hutan ini hawanya benar-benar dingin banget, udah sangat dingin gitu. Mereka pun akhirnya berhenti sejenak untuk ngambil jaket dari carrier-nya. Setelah pakai jaket mereka lanjut lagi jalan pelan-pelan. Di situ mereka gak berani jalan cepat karena yang bawa senter saat itu cuma Usman aja, dan itu pun senter kecil gitu. Mereka terus jalan melewati jalur di
tengah-tengah hutan gitu. Dan jalan ini makin ke dalam ternyata makin nanjak. Akhirnya mereka jalan terus saat itu sambil asik-asik ngobrol karena mereka udah mulai lupa sama sosok petani yang mereka temui tadi kan. Sampai akhirnya sekitar 1 jaman mereka jalan, kebetulan mereka menemukan area yang datar yang gak terlalu luas lah, di sisi kiri jalur gitu. Mereka memutuskan untuk istirahat di situ karena kecapean habis melewati hutan terus gitu. Habis itu treknya juga nanjak terus. Mereka kemudian menaruh carrier-nya di situ dan mulai mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk api unggun karena emang dingin banget ya di situ. Saat itu mereka emang berniat mau buat kopi. Nah, setelah api unggunnya udah nyala gitu, mereka udah mulai masak air gitu. Tiba-tiba mereka seperti mendengar ada suara langkah. Jadi kayak ada orang yang jalan dari atas mau turun gitu, tapi itu suaranya pelan banget ya. Nah, makin lama ternyata suara langkah ini kok makin jelas, makin dekat gitu. Di situ mereka mulai tegang lagi karena takut ketemu yang aneh-aneh lagi, atau siapa tahu ketemu yang petani tadi kan. Mereka mulai tegang dan di situ Usman bilang, "Ton, kayak ada yang turun ya," gitu. Anton bilang gitu, "Udah diem aja, kita fokus aja buat kopi," gitu. Mereka terus melanjutkan aktivitasnya dan gak lama setelah itu barulah mereka melihat ada sosok kakek yang sedang jalan turun pelan-pelan gitu. Sosok kakek-kakek ini memakai celana cingkrang atau celana yang selutut itu, memakai kaos pendek dan seperti memakai kain sarung yang seperti dikalungkan di lehernya gitu. Di situ mereka ini sebenarnya takut ya, karena takut kalau sosok kakek ini nanti wujudnya aneh-aneh lagi kayak tadi gitu. Dan pada saat sosok kakek ini sudah dekat, nah mereka ini baru agak tenang karena ternyata sosok kakek ini kelihatannya kayak kakek-kakek biasa gitu, nggak ada yang aneh gitu. Cuma yang aneh ya ngapain kakek-kakek jam segitu di tengah hutan kan. Sosok kakek ini kemudian tiba-tiba berhenti saat sudah ada di dekat mereka berdua. Nah, di situ Usman memberanikan diri untuk nyapa gitu loh, "Mbah, dari mana?" gitu. "Ini sini dulu Mbah, kita buatin kopi," gitu, "kan dingin-dingin," gitu. Nah, sosok kakek ini sama sekali tidak menjawab, tapi cuma jalan aja gitu, jalan ke arah mereka, kemudian duduk di antara mereka berdua. Usman sama Anton saat itu sebenarnya benar-benar ketakutan ya, tapi juga bimbang gitu loh. Ini kalau hantu kok kayak biasa aja, tapi kalau emang manusia kayak ngapain gitu di hutan malam-malam. Mereka ini benar-benar gak berani tanya saat itu sama sosok kakek ini. Jadi mereka ini cuma diem aja sambil fokus aja buat kopi gitu, gak berani noleh, gak berani ngomong gitu. Setelah selesai buat kopi, kemudian kopi itu disuguhkan lah ke kakek ini sama ke mereka berdua gitu. Nah, di situ mereka minum kopi ini normal. Mereka ngelihat sosok kakek ini minum kopi juga biasa aja, nggak ada yang aneh gitu. Dan ketika dikasih rokok juga diambil sama kakek ini, dan kakek ini merokok seperti biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi tetap aja nggak ngomong sepatah kata pun gitu. Di situ cukup lama mereka ini cuma diam-diaman dalam suasana yang sangat canggung menurut Usman ya. Sampai tiba-tiba sosok kakek ini ngomong gitu, tapi dalam bahasa Sunda yang artinya, "Kalian mau naik? Kalian yakin tak mau naik?" kayak gitu. Di situ Usman menjawab, "Iya Mbah, memangnya kenapa?" gitu. Tapi lagi-lagi sosok kakek-kakek ini diem, gak jawab apa-apa lagi, dan tahu-tahu dia berdiri dan langsung jalan turun. Usman dan Anton sempat bingung beberapa saat memikirkan
sosok kakek ini gitu, manusia apa bukan gitu. Tapi kalau dilihat dari dia ngopi tadi sama ngerokok tadi itu kayak biasa aja, kayak normal aja, kayak orang biasa. Akhirnya di situ Usman ini menoleh ke arah jalur turun, dan ternyata sosok kakek ini sudah nggak ada. Usman heran saat itu, kakek ini jalannya kok cepet banget gitu. Padahal baru aja turun dia udah hilang gitu. Mereka kemudian karena ngerasa udah gak tenang, mereka memutuskan untuk cepet-cepet beres-beres dan melanjutkan pendakiannya. Dan ternyata lagi-lagi mereka dihadapkan dengan jalur yang terus menanjak. Entah berapa lama gitu mereka ini terus jalan, dan akhirnya sampailah mereka di area makam Eyang Santri. Di situ cukup lega karena di area ini ada bangunan musola dan juga ada toilet juga, yang berarti ada air juga untuk menambah stok air mereka yang emang udah menipis saat itu. Dan ada juga semacam bangunan kayu atau shelter untuk tempat istirahat buat para peziarah. Hal yang pertama kali mereka lakukan di area makam Eyang Santri ini adalah mengisi persediaan air mereka. Jadi mereka mengeluarkan tempat air mereka isi sampai penuh di area toilet itu. Kemudian mereka cuci muka dan bersih-bersih lah di situ. Nah, setelah itu mereka duduk di bangunan yang biasanya dipakai untuk istirahat peziarah. Mereka istirahat di situ sambil ngobrol gitu. Usman bilang sama Anton saat itu, apa kita istirahat di sini aja ya gitu, biar gak repot-repot bangun tenda kan. Besok juga bisa langsung lanjut lagi perjalanan. Tapi Anton bilang saat itu, ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti ada peziarah datang gimana? Lihat kita tidur mereka malah nggak bisa istirahat gitu. Akhirnya mereka tetap memutuskan untuk membangun tenda gak jauh dari situ gitu, karena mereka khawatir nanti kalau ada peziarah yang datang malah nggak enak, nggak bisa istirahat ada mereka kan. Mereka akhirnya buka tenda di dekat situ sambil kembali nyari-nyari ranting pohon untuk api unggun, yang kemudian mereka masak-masak di situ. Nah, selesai makan sambil ngopi itu mereka sempat ngobrol sebentar gitu. Di situ Usman mulai berani ngomong gitu. Tadi selama perjalanan kok kita ngalamin kayak gitu ya? Kenapa ya? Apa karena kita lupa baca doa pas waktu mau berangkat apa gimana gitu? Di situ Anton menjawab, ya mungkin aja emang kayak gitu, tapi aku sih percaya kalau niat kita muncak ini gak ada niat buruk ya, kita nggak bakal ada apa-apa gitu, kita pasti selamat lah gitu. Lagian kan kita sekarang udah deket musola, masa iya masih ada hantu yang berani ganggu kayak gitu. Dan baru aja Anton ini ngomong kayak gitu, tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh di depan mereka. Jadi ada kayak gumpalan tanah yang padat gitu jatuh di depan mereka persis itu. Di situ mereka berdua ini kaget nih. Habis lihat gumpalan tanah yang jatuh ini mereka ya spontan noleh ke atas. Dan di atas ini nggak ada apa-apa gitu. Kalaupun ada pohon ini jaraknya agak jauh dari mereka gitu. Gak mungkin jatuh dari atas pohon. Jadi gumpalan tanah ini kayak emang dilempar ke arah mereka gitu. Nah di situ mereka mulai tegang lagi gitu, takut ada gangguan lagi. Mereka mulai tegang, akhirnya daripada mikir aneh-aneh mereka memutuskan untuk tidur saat itu. Belum lama mereka tidur, mereka ngerasa kalau tenda mereka ini seperti ada yang menyeret. Jadi benar-benar mereka ini ngerasa tenda mereka ini bergerak seperti terseret, padahal di dalam itu ada mereka gitu. Mereka karena kaget akhirnya terbangun lagi dan coba untuk fokus apa benar tenda mereka ini keseret gitu loh.
Kalaupun iya, siapa yang nyeret kan? Mereka duduk sebentar, kemudian mereka coba untuk mau melihat keluar tenda, dan baru saja mereka membuka pintu tendanya, mereka lagi-lagi terkejut karena tahu-tahu posisi mereka sama tendanya ini sudah ada seperti di pinggir jurang. Jadi ketika pintu tenda dibuka ini, mereka melongo keluar gitu, di bawah udah jurang. Nah, yang pertama kali ngelihat itu adalah Anton, dan karena dia kaget, dia langsung masuk lagi ke dalam dan bilang ke Usman, "Loh Man, kita ini di mana ya?" Usman jawab saat itu, "Lah kan kita di area pemakaman ya, kamu ini gimana, masa lupa?" "Enggak, coba kamu lihat keluar," gitu. Usman akhirnya karena penasaran, dia melihat keluar, dan benar aja ternyata mereka sudah ada di pinggir jurang. Itu tadi andai mereka nggak ngelihat dulu, mereka langsung keluar, pasti mereka udah langsung jatuh ke jurang saat itu. Akhirnya Usman habis lihat kayak gitu, dia masuk lagi. "Loh Ton, emang tadi di area pemakaman apa ada jurang?" Anton bilang, "Lah seingatku nggak ada, orang kita lama kan, tadi kita ngisi air, kita bersih-bersih, kita juga ngobrol kan di bangunan kayu tadi gitu. Lah terus sekarang kita di mana?" Di situ mereka berdua akhirnya sama-sama diem. Mereka gak tahu mereka ini di mana dan gak tahu juga harus gimana, karena kalau mereka mau ngapa-ngapain pun itu kondisi masih malam, mereka gak mungkin, mereka gak bisa lihat apa-apa gitu. Agak lama mereka ini terdiam di situ, sampai tiba-tiba mereka samar-samar ini melihat ada bayangan seperti senter yang sangat banyak dari arah belakang tenda. Di situ senternya ini ya seperti senter-senter pendaki yang normal gitu, senternya nggak diem gitu, emang cahayanya ini belok-belok ke sana kemari kayak senter-senter para pendaki yang normal lah. Akhirnya Usman bilang saat itu, "Tonton, itu kan senter ya?" Di situ Anton menjawab, "Oh iya, itu kayaknya senter, kayaknya emang ada rombongan yang lagi naik." Di sini mereka ini mungkin karena nggak fokus, mereka jadi ingetnya mereka ini di jalur biasa, jadi mereka ngerasa wajar kalau ada pendaki lain, padahal mereka ini ada di jalur Bang Bayang yang kayaknya andai ada pendaki lain pun itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Tapi mereka nggak mikir sampai situ, jadi mereka mikirnya ini cuma ada pendaki lain yang lagi menuju ke arah mereka, dan mereka ini nunggu sebenarnya. Mereka nunggu cahaya itu makin dekat gitu, tujuannya kalau emang udah dekat mereka mau minta tolong sebenarnya gitu. Pada saat mereka menunggu ini, ternyata cahaya dari senternya rombongan ini makin lama kok makin redup gitu. Usman dan Anton mengira kalau rombongan ini makin jauh, jadi mereka ini saat itu teriak-teriak gitu, manggil gitu, "Mas, mas," gitu. Tapi kayak gak ada yang denger gitu. Usman dan Anton mikir, ini daripada rombongan itu makin jauh, mending mereka keluar aja, melipir jurang dikit biar bisa ngejar rombongan itu gitu. Tapi baru saja mereka ini membuka pintu tenda mereka ini kaget sekali karena di depan mereka ada banyak sekali orang yang berjalan menuju atas, dan saat diperhatikan muka dari rombongan ini seperti hancur semua gitu. Jadi mukanya pada hancur semua, penuh darah gitu. Usman dan Anton benar-benar ketakutan saat itu, karena tadi udah tiba-tiba di depan jurang, sekarang di depan tenda ganti lagi, sekarang ada rombongan orang yang lagi lewat gitu, mukanya serem semua gitu. Tapi anehnya, rombongan ini seperti tidak menyadari keberadaan Usman dan Anton di situ.
rombongan ini jalan aja seperti nggak memperhatikan mereka berdua gitu. Dan yang lebih aneh lagi, Usman dan Anton seperti kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan mata mereka aja nggak bisa ngedip gitu. Mereka berdua ini seperti dipaksa melihat rombongan ini jalan gitu. Dan setelah rombongan ini jalan dulu, mereka kemudian perlahan-lahan menghilang. Usman dan Anton akhirnya bisa bergerak lagi, dan di situ mereka baru menyadari kalau mereka sepertinya sudah ada di makam Eyang Santri lagi, karena dari pintu tenda mereka ini udah kelihatan musola yang memang ada di sana gitu. Usman dan Anton saat itu diem sambil mikir gitu. Akhirnya Usman ngomong di situ, "Tan, kayaknya kita udah balik. Mungkin tadi itu cuma teror apa kita mimpi gitu." Tapi Anton gak jawab apa-apa di situ. Dia cuma bilang, "Udah, sekarang kita turun aja. Kita udah gak diterima di sini gitu." Mereka sepakat untuk turun malam itu juga. Jadi mereka ini keluar tenda gitu. Tujuannya mau beres-beres dan segera turun sebenarnya. Tapi baru saja mereka keluar tenda, ternyata sudah ada sosok petani yang awal tadi mereka temui di gubuk di perkebunan warga. Dan sosok petani ini benar-benar kelihatan sangat marah dengan mereka berdua gitu. Mereka karena ketakutan, akhirnya mereka udah gak peduli lagi sama barang-barangnya gitu. Mereka langsung lari saat itu juga, turun gitu. Mereka lari terus turun, lari terus sekuat tenaga mereka tuh, sampai akhirnya mereka pada saat itu sampai kembali di desa Bangbayang gitu. Pada saat mereka tiba ini, kebetulan ada beberapa penduduk yang melihat mereka dalam keadaan yang kepanik gitu. Akhirnya mereka ini ditanyain sama penduduk itu, "Ada apa mas, ada apa?" Di situ Usman dan Anton akhirnya menceritakan apa yang mereka alami selama mendaki. Dan setelah itu beberapa orang yang menanyai mereka ini tanya lagi gitu, "Emang kalian naik ini apa benar-benar mau muncak apa ada niat lain gitu? Kalau emang ada niat lain, mending jujur aja daripada kalian nanti diganggu terus sampai di rumah gitu." Nah di situ Usman ini bingung ya, karena dia ini benar-benar cuma pengen naik aja dari jalur yang lain gitu. Akhirnya Anton bilang saat itu, "Iya pak, saya memang ada niat lain sebenarnya, karena ada teman saya yang bilang kalau mau minta apa-apa di makam Eyang Santri ini bisa dikabulin gitu. Jadi saya memang naik sebenarnya pengen minta sesuatu di area makam ini gitu." Dan akhirnya bapak-bapak itu menjawab gitu, "Oh ya pantas kalau kalian diganggu mas, niat kalian udah gak bener gitu. Kalaupun ada yang berkunjung ke makam Eyang Santri itu pasti niatnya cuma mendoakan aja dan langsung turun, gak minta apa-apa gitu." Di situ Anton ini seperti menyesali apa yang sudah dia lakukan, dan akhirnya mereka saat itu memutuskan untuk istirahat di desa Bangbayang. Dan mereka ini juga memutuskan untuk menyewa jasa dari beberapa penduduk yang memang sudah sering lewat jalur situ untuk mengambilkan barang-barang mereka di atas gitu. Setelah selesai mereka akhirnya bisa pulang dengan selamat ya. Semoga apa yang dialami oleh Mas Usman ini bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Sebaiknya kita kalau emang mau muncak itu ada salah satu dari kita yang memang udah hafal jalurnya, dan kedua juga ditata yang bener lah niat kita. Kalau mau muncak ya udah muncak aja, gak usah ada niat lain gitu, daripada kita nanti membahayakan teman-teman di sekitar kita gitu kalau ada apa-apa gitu. Semoga kisah Mas Usman ini bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada ya. Tetap jaga kesehatan dan
Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.